Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya, Metawadi. Kali ini saya akan membawa materi tentang moderasi perilaku melalui Dharma dalam kehidupan sehari-hari sebagai laku spiritual. Moderasi sebagai pondasi membangun perilaku spiritual harus kita pahami. Ada dua moderasi. Yang pertama adalah moderasi ideologi keagamaan, merujuk pada cara pandang keagamaan dan keyakinan yang kita miliki, yang tidak ekstrim, yang mencari jalan tengah, tidak radikal maupun liberal, tetapi rasional, dan mengedepankan nilai-nilai universal yang disebut sebagai Dharma dalam agama Buddha. Yang kedua adalah moderasi sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai manusia, kita bukanlah makhluk yang terpisah dari bumi ini. Kita membutuhkan bumi tempat kita hidup. Sementara bumi membutuhkan kita untuk merawat, menjaga, dan melestarikannya. Nah, dalam setiap doktrin dan tradisi keagamaan, termasuk agama Buddha, ada nilai-nilai yang bersifat universal yang ditemukan oleh Buddha, yaitu Dharma. Sang Buddha sendiri di dalam Anguttara Nikaya Dasaka Nipata Samanasanya Waga mengatakan, "Oh para biku, tidak ada obat yang sampuh Dharma. Minumlah, reguklah Dharma ini." Begitu pentingnya makna Dharma sebagai suatu hukum alam yang menopang jagat raya. Tidak hanya kehidupan kita sebagai manusia, tetapi juga kehidupan semua makhluk di alam semesta ini. Dharma sering diumpamakan sebagai sebuah perahu untuk menyeberang lautan samsara di dalam banyak tradisi Buddhis. Oleh sebab itu, dengan kita memahami Dharma, kita menemukan sebuah jalan bagi kita untuk membebaskan diri kita dari berbagai persoalan-persoalan yang datang pada kehidupan kita. Dharma secara Arabiah dalam bahasa Sanskerta memiliki makna sebagai menopang, kemudian memelihara. Jadi dharma atau dhar dalam bahasa Sanskerta ini dikatakan sebagai menopang dan memelihara. Dharma adalah penopang kehidupan kita di dunia ini. Nah, penopang kehidupan kita di bumi ini adalah elemen-elemen alam semesta. Salah satunya adalah air yang memiliki sifat yang menyejukkan. Kemudian api yang memiliki sifat menghangatkan. Kemudian selanjutnya adalah tanah yang memiliki sifat menumbuhkan, menghidupkan benih-benih kehidupan. Seperti halnya diri kita pun kita bisa menumbuhkan benih-benih kehidupan di dalam diri kita. Kemudian selanjutnya adalah udara yang tak kasat mata namun bagian terpenting bagi paru-paru kita, di mana elemen udara ini mewakili kehalusan daripada jiwa kita. Penopang kehidupan kita di bumi ini adalah air, api, tanah, udara, makanan, dan energi. Ini harus kita selaraskan. Dengan cara apa? Dengan memoderasi perilaku kita. Kemudian apa hubungannya antara Dharma dan alam semesta? Hubungannya adalah ketika kita membela Dharma, sesungguhnya kita membela alam. Salah satu contoh kita sebagai umat Buddha yang menjalankan Dharma dengan tidak sembarang melakukan pembunuhan atau tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, yaitu sila yang pertama dari Pancasila Buddhis. Kemudian kita tidak merusak benih-benih pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Ini artinya kita membela Dharma. Sekaligus ini juga sebagai pembelaan kita terhadap alam semesta. Kemudian, dengan kita menjalankan Dharma atau memelihara alam ini, pada gambar ini dapat kita lihat berbagai manusia yang mandi suci di Tirta Empul di Pulau Bali tepatnya. Ini menggambarkan tentang sebuah ritual yang dijalankan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu di Bali sebagai bentuk dharma mereka, sekaligus ini juga cara mereka memelihara alam.
Weber dalam Suhario 2009 mengatakan, nilai ajaran agama digunakan sebagai pendorong tingkah laku manusia, sehingga manusia melakukan pelestarian alam yang nantinya masuk dalam konteks ibadah, yaitu dengan menjalankan ajaran agama dan dicatat sebagai sebuah pahala. Selanjutnya, di dalam kita memoderasi perilaku kita dan ideologi keagamaan kita, kita harus juga melihat bahwa kita harus menjadi pembela bagi Dharma. Dengan cara apa? Dengan ikut menjaga keberlangsungan kehidupan di planet kita ini. Karena kehidupan di bumi ini adalah bagian terpenting dari kita dan kita adalah bagian daripada kehidupan di bumi ini. Nah, kehidupan di bumi ini juga tidak lepas dari musuh. Salah satu musuh kehidupan di bumi ini yang sekarang dan saat ini betul-betul kita rasakan adalah adanya global warming. Global warming ini terjadi juga karena perilaku kita yang salah, di mana kita sebagai manusia membuang sampah plastik sembarangan, sehingga pada gambar ini digambarkan bagaimana bumi kita dipenuhi oleh sampah plastik. Dan salah satu perbuatan kita sebagai manusia yang menyakiti makhluk lain, merusak tatanan kehidupan di bumi adalah ketika kita membuang plastik di lautan kemudian menjadi mikroplastik dan dikonsumsi oleh ikan, maka banyak habitat kehidupan di laut menjadi rusak, ikan-ikan mati. Itu pun semua karena perbuatan kita sebagai manusia yang tidak bisa mengendalikan perilaku tidak baik kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan memoderasi diri kita, memoderasi perilaku kehidupan kita sehari-hari ini dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan, dengan tidak menebang pohon sembarangan, maka ini membantu alam untuk bertahan lebih baik lagi. Kemudian dalam WWF kita lihat ada the life cycle of plastic. Betapa bahayanya plastik ini yang kita buang sembarangan. Plastik bag saja itu butuh waktu 20 tahun untuk mengurai menjadi mikroplastik. Kopi cup, plastik straw bahkan 200 tahun, kemudian 6 pack plastik kering, kemudian plastik water botol, botol mineral yang kita minum setiap hari, itu dibutuhkan 450 tahun lebih bagi alam untuk mengurainya. Bahkan sikat gigi yang kita gunakan setiap hari dibutuhkan waktu 500 tahun bagi alam untuk mengurainya menjadi mikroplastik, dan ini butuh waktu yang sangat lama sekali, dan ini tentu sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan di bumi ini. Kemudian, apakah ada hukum karma ketika kita tidak menjaga alam ini? Sangat jelas. Pada gambar ini, bagaimana proses hukum karma itu berlangsung. Mari kita lihat, ketika manusia membuang sampah plastik ke lautan, dan di laut sampah plastik ini menjadi mikroplastik, kemudian setelah menjadi mikroplastik dikonsumsi oleh ikan-ikan kecil, nah kemudian ikan-ikan yang ketangkap dikonsumsi oleh manusia. Ketika manusia banyak mengkonsumsi daging ikan yang sudah tercemari oleh mikroplastik ini, maka yang terjadi pada diri manusia adalah terjadi penyakit mudah datang, asma, cancer, kemudian respirasi problem, pernapasan, kemudian penyakit hati, jantung, kelahiran yang cacat, kemudian intelektual yang menurun, tuberkulosis, dan sampai pada tahap imun sistem damage atau kerusakan daripada sistem kekebalan tubuh manusia. Jika kekebalan tubuh manusia mengalami kerusakan, ini sangat berbahaya, dan dapat kita lihat pada kehidupan kita saat ini, di mana wabah pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, di mana kematian begitu banyak terjadi, dan rata-rata kematian ini terjadi diakibatkan oleh sistem kekebalan tubuh manusia yang melemah, sehingga tidak mampu melawan virus ini. Artinya bahwa ketika kita tidak menjaga alam, ketika kita tidak mengubah perilaku kita, ketika kita tidak memoderasi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, maka ini akan berbahaya bagi kita semua. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pelayan Dharma, sewaka Dharma. Salah satunya adalah dengan
melaksanakan 9 tips bagaimana kita dalam kehidupan ini mengurangi penggunaan plastik sebanyak mungkin. Kita mengurangi penggunaan plastik ini. Kita lihat, gambaran ini adalah peta gambar Indonesia dan gambar Singapura. Kalau kita bicara Indonesia yang berbasis keagamaan, negara yang berbasis keagamaan, sementara mungkin Singapura berbasis negara yang mungkin liberal, tetapi dalam perilaku masyarakatnya mereka jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka sudah moderasi perilaku mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Di Singapura kita tidak bisa sembarangan buang plastik. Tetapi kalau di Indonesia perilaku buang plastik masih bisa terjadi seenaknya. Tetapi kita tidak boleh juga berkecil hati. Di Pulau Dewata sana, di Pulau Bali, ada satu desa yang bernama Panglipuran. Desa ini menjadi salah satu dari desa terbersih di dunia. Kenapa ini terjadi? Karena masyarakat yang ada di desa Panglipuran ini sudah memoderasi perilakunya di dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menjaga alamnya, mereka hidup selaras dengan alamnya, dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka miliki. Kemudian ada satu mural puisi yang sangat baik dari Bom Dalova yang mengatakan membuang sampah plastik sembarangan seperti memupuk dosa bagi bumi yang tak akan bisa terurai oleh doa-doa. Artinya ini menjadi acuan bagi kita bahwa kita perlu melakukan moderasi ideologi keagamaan kita, moderasi perilaku kita supaya kita bisa hidup lebih baik. Nah, yang harus kita lakukan adalah mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus diet plastik. Karena plastik menjadi alarm yang membahayakan bagi kehidupan kita di bumi ini. Karena diet plastik juga sebagai sebuah laku di dalam spiritual. Demikian, sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa like and subscribe and share. Terima kasih. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya